Dunia itu seperti tanaman. Awalnya tidak ada, tiba-tiba hujan, ada, hijau-hijau, orang kagum. Tiba-tiba apa? Musfarran, dia kuning. Tiba-tiba apa? Hutaman, dia jadi sampah, hilang. Begitulah dunia, cepat. Nah, karena itulah ya dunia disebut dengan dunia. Makanya kata Allah, ada akhirat yang khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dunia sudahlah tidak baik, tidak kekal. Sudahlah tidak bernilai, tidak kekal. Akhirat bernilai, lebih baik dan lebih kekal. Maka berburulah dengan akhirat. Ya, tidak salah kita mencari dunia, tapi jangan dunia kemudian melalaikan kita dari sesuatu yang khair wa abqa. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-A'la, surat 87, Al-A'la ayat 16 sampai 17. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu semua lebih mengutamakan kehidupan dunia, sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu artinya surat Al-A'la 16 sampai 17. Jadi kata Allah, manusia itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, sementara akhirat lebih baik, lebih kekal, mereka abaikan. Jadi di situ Allah menyebut al-hayat ad-dunya, kehidupan dunia. Jadi dunia itu dalam ayat ini itu bukan nama. Jadi ad-dunya itu bukan nama, tapi dia sifat. Itu kenapa dia menjadi sifat dari al-hayata ad-dunya. Jadi ad-dunya itu sifat dari al-hayata. Dunia itu secara morfologi itu bentuk isim tafdil namanya, atau superlatif, ya, paling dari kata dana, ya, dunu, ya. Jadi dana itu kata sifatnya, isim tafdilnya untuk laki-laki itu adna, untuk perempuan dunia. Itu polanya begitu. Misalnya kabir besar, kalau paling besar untuk laki-laki akbar, untuk perempuan kubra. Asghar laki-laki, perempuan sughra. Itu makanya kiamat disebut kubra, kiamat kubra, karena kiamat itu ya muannas, maka sifatnya kubra bukan akbar. Ya. Seperti kata a'la, itu kalau muannasnya ulia. Coba nanti baca surah An-Najm ayat 7 ya, An-Najm ayat 7. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang paling tinggi. Karena ufuk itu muzakkar, maka sifatnya a'la. Itu superlatifnya a'la, paling tinggi. Tapi baca At-Taubah 40 ya, At-Taubah 40, wa kalimatullahi hiyal ulya. Ya. Jadi kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Karena dia sifat daripada kalimah, ya, maka kalimatu mu'annas, maka ulya, bukan a'la. Itu. Nah, pertanyaannya, kenapa dunia itu disebut dunia? Ya, kenapa dunia disebut dunia? Nah, dunia itu bentuk superlatif dari kata dana tadi. Dana, ya, laki-lakinya adna, perempuannya dunia. Oke. Apa arti dana? Dan kenapa dunia disebut dunia? Bentuk superlatif daripada dana tadi.
laki-lakinya adna ya. Dana atau adna atau dunia itu arti harfiahnya pertama itu pendek, ya, dekat. Jadi sesuatu yang dekat dan pendek itu bahasa Arabnya dana. Yang paling dekat itu adna, yang paling pendek itu adna. Coba lihat nanti surah An-Najm ayat 9. Ya, An-Najm 9. Fakana qaba kausaini au adna. Nabi Muhammad dan Jibril itu berada dekat seperti busur panah atau adna, lebih dekat lagi, lebih pendek lagi jaraknya. Nah, dunia itu bentuk muannas daripada adna. Jadi adna itu artinya dekat, pendek. Nah, dunia disebut dunia karena dunia adalah kehidupan yang paling pendek dan paling dekat. Dunia ini paling pendek, ya, paling singkat. Dunia ini paling pendek. Kenapa? Baina sitin wa sab'in, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun saja. Itu rataannya. Bahkan ada yang belum sampai 60 sudah mati. Yang di atas 70, kata Nabi, qalilun, atau wa aqallu ma yajuzu zalika, atau qalilun ma yujawizu zalika, sedikit. 60 tahun tu pendek, paling pendek malah dibandingkan alam arwah yang mungkin entah berapa juta tahun, dibandingkan alam barzah entah berapa juta tahun, belum lagi alam akhirat yang tak ada limitnya. Abqa. Karena itulah dunia disebut ad-dunya. Kenapa? Karena paling pendek. Dua, dana atau adna itu artinya buruk. Coba nanti baca di Al-Baqarah 61. Ya, Al-Baqarah 61, ketika umat Nabi Musa dikasih makanan dari sorga, manna dan salwa, mereka tidak mau, menolak, minta diganti. Dengan apa diganti? Bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka minta timun, minta kacang, minta bawang. Apa kata Allah? Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Apa kalian minta ganti sesuatu yang baik dengan yang buruk? Jadi adna lawannya khair. Khair itu baik. Lawannya adna buruk. Nah, kenapa dunia disebut dunia? Superlatif dari adna, dari dana tadi. Adna laki-laki, dunia perempuan. Dunia itu adalah kehidupan yang paling buruk. Dunia itu kehidupan yang paling buruk. Itu makanya Allah bersumpah, ya, demi negeri, demi manusia, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan untuk bersusah payah di dunia. Ya, susah payah mana pula baik? Ya, makanya Nabi Adam ketika hendak diturunkan ke surga, Allah ingatkan, fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Engkau akan berpayah-payah di dunia. Dunia adalah kehidupan yang paling buruk. Makanya para hadirin, makin lama hidup di dunia, makin panjang hidup di dunia, akan lebih banyak tangis daripada tawa, akan lebih banyak sedih daripada senangnya, akan lebih banyak penyakit daripada sehatnya. Karena dunia disebut dunia karena kehidupan yang paling buruk itu ada di sini. Makanya wal akhirah khair wa abqa. Akhirat itu yang terbaik dan lebih kekal. Sudahlah baik, kekal. Yang ini sudahlah pendek, buruk. Masya Allah ya, dunia itu. Nah, ketiga, dunia itu dikata dana tadi, superlatifnya adna bagi laki-laki, perempuannya dunia. Dana itu artinya ringan, kecil. Coba nanti baca As-Sajadah, ya, surat As-Sajadah 21. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Ya, wala nuziqannahum minal azabil adna minal dunal azabil akbar. Jadi ada al adna lawannya akbar. Akbar itu besar, adna kecil, ringan. Nah, dunia disebut dunia karena inilah kehidupan yang semua yang ada di sini nilainya ringan dan kecil. Semua yang ada di dunia ini nilainya ringan dan kecil. Makanya kata Nabi, lau ta'dilud dunya
indallah janaha ba'udah. Kalaulah dunia ini ada nilainya di sisi Allah, sehelai sayap nyamuk. Kalau dunia dinilai, ada nilai dunia senilai sehelai sayap nyamuk. Sayap nyamuk berapa nilainya? Kalau dunia bernilai seperti sehelai sayap nyamuk, maka masakallah kafiran syurbata ma'in. Allah tidak akan memberi minum seteguk air pun kepada orang kafir. Seteguk air pun tidak akan diberikan kepada orang kafir kalau dunia ada nilainya. Orang kafir dikasih semua. Harta berlimpah, kendaraan mewah, rumah mewah, aset di mana-mana. Dia kafir. Kenapa? Dunia tak bernilai. Dunia ringan, remeh. Yang ringan, yang remeh ambillah. Tidak akan Allah perhitungkan tu, ambillah. Tapi akhirat khair wa abqa, bukan barang remeh. Hingga sapu tangan penduduk sorga saja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Itu kenapa dunia disebut dunia, karena inilah kehidupan yang paling ringan, yang paling remeh yang kita lewati. 4. Dunia dari kata dana, adna, itu artinya cepat. Cepat. Coba lihat Al-Ahzab 59. Ya, Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna. Jadi perempuan-perempuan disuruh pakai jilbab, memakai pakaian yang dalam, menutup aurat mereka. Untuk apa? Supaya mereka lebih cepat untuk dikenali sebagai wanita yang terhormat. Dulu begini para hadirin, untuk membedakan ini perempuan budak. Kalau perempuan budak tu bisa dibeli, bisa dipakai saja, ya bisa dipegang-pegang di pasar. Ketemu budak, pegang-pegang sajalah. Kalau suka beli, boleh. Karena budak tu seperti separuh binatang statusnya itu. Kalau perempuan merdeka, tidak bisa. Tak bisa dipegang, tak bisa seenaknya kita. Dia punya penjaga itu. Nah, beda wanita terhormat dengan wanita yang tidak terhormat, pakaian. Kalau dia pakaiannya terbuka, nah itu budak-budak itu. Karena budak itu auratnya yang wajib ditutup hanya antara pusar dan lutut hingga perempuan. Jadi kalau budaknya perempuan, yang wajib ditutupi hanya pusat dan lutut saja. Yang di atas pusat boleh dibuka. Kalau budak perempuan, begitu memang. Nah, dulu kalau ada perempuan buka-buka, itu pasti budak. Pasti wanita murahan. Kalau ini perempuan tertutup semua, itu wanita mulia, wanita terhormat. Nah, dulu orang cepat membedakan, bisa dengan mudah cepat membedakan ini wanita merdeka, ini wanita budak, dengan pakaian yang mereka pakai. Itu konteksnya. Tapi ada kata adna di situ. Zalika adna ayyu'rafna. Apa makna adna di sana? Cepat. Nah, dunia disebut dunia dari kata adna itu superlatifnya. Ya, adna itu untuk muzakkar, dunia untuk perempuan superlatifnya. Kenapa dunia disebut dunia? Karena dunia itu cepat sekali. Cepat sekali. Cobalah para hadirin rasakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi cepat, hari-hari berganti. Mulai tidur, bangun lagi. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, pergantiannya begitu cepat. Kemarin baru kita anak-anak, sekarang sudah tua. Kemarin kita menikah, sekarang sudah punya menantu. Kemarin kita baru kuliah, sekolah, sekarang sudah punya cucu. Cepat. Kehidupan dunia sangat cepat, para hadirin. Cepat. Karena ini kehidupan yang cepat, maka disebutlah dengan dunia. Karena itulah kehidupan dunia dalam Al-Quran disebut ajilah. Coba perhatikan surah Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Ya. Dan surah Al-Insan ayat 27. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Tapi kamu mencintai kehidupan yang cepat, yang singkat, yang dekat, ajilah namanya. Wa tazarunal akhirah, lawannya akhirah, kehidupan yang tidak berujung. Jadi ajilah itu yang singkat, itu dunia. Makanya dunia disebut ajilah karena cepatnya, singkatnya. Ya.
Di surah Al-Insan 27 katalah inna haula tuhibbunal ajilah wa tazaruna wara'ahum yauman sakila. Mereka lebih memilih kehidupan yang ajilah dan meninggalkan ya di belakang mereka hari-hari yang panjang dan berat. Nah, tapi gini, kenapa manusia memilih dunia? Bal tu'sirunal hayatad dunia. Tapi kenapa mereka lebih memilih dunia, mengedepankan dunia, memprioritaskan dunia daripada akhirat? Karena dunia tampak, dunia itu di depan. Itu kenapa di Al-Insan tadi watazaruna wara'ahum. Wara'ahum, akhirat itu di belakang, yang di belakang nggak kelihatan. Yang kelihatan yang di depan mata. Makanya manusia lebih memilih yang di depan mata daripada yang di belakang yang tidak tampak. Inilah kalau ada pembagian sembako gratis di masjid, walaupun subuh hari pasti datang. Tapi Nabi menjanjikan 2 rakaat di waktu fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Orang tidak bekejar. Kenapa? Tidak tampak wara'ahum. Itu di belakang. Itu kenapa kehidupan akhirat disebut wara'ah. Kehidupan yang di belakang. Dunia disebut kehidupan ajilah yang di depan. Yang di depan tampak, di belakang tidak tampak. Itu rahasianya kenapa manusia tu'sirunal hayatad dunia. Lebih memilih kehidupan yang singkat, yang pendek, yang buruk, yang cepat. Kenapa? Karena di depan mereka. Karena itulah para hadirin. Kenapa dunia ini, kehidupan dunia kena singkat, cepat, buruk, remeh, ringan. Maka Allah bikin perumpamaan dunia ini dengan sesuatu yang memang sifatnya cepat, ringan, dan remeh. Misalnya, di surat Taha 131. Ya. Surat Taha 131. Di Taha 131, dunia disebut dengan zahratal hayatid dunia. Dunia diumpamakan seperti zahrah. Zahrah itu artinya bunga mawar. Bunga mawar itu indah ya, dunia indah. Wangi iya, wangi. Menarik iya, menarik. Tapi bunga mawar itu cepat layu. Dia tidak lama. Dunia begitu, seperti bunga, mekar sebentar, dikagumi sebentar, habis itu dia layu, hilang, tidak ada nilainya. Itu kenapa dunia disebut zahra, karena ajilah, begitu cepatnya. Ya, oh kita banggakan jabatan kita. Berapa lama jabatan kita? Paling 2 periode. Kita banggakan harta kita. Berapa lama kita punya harta? Kalau tidak harta yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dia. Maka disebut zahra, mawar. Di surah Al-Kahfi 45, Allah mengumpamakan dunia itu seperti mak. Ya. Wadrib lahum masalal hayatid dunia kama'in, seperti air. Bagaimana sifat air? Air itu tidak tetap, dia berpindah-pindah. Begitulah harta. Jabatan berpindah-pindah, harta berpindah-pindah. Dan kalau kita menceburkan diri, kita akan tenggelam. Begitulah sifat air. Dan dunia begitu, dia tidak kekal bersama kita. Bahkan disebut juga seperti tanaman. Ya, makanya di Al-Kahfi 45 itu tanaman yang indah, yang dikagumi hijaunya, tiba-tiba faasbaha hashiman tazruhur riyah. Tiba-tiba dia menjadi layu. Makanya pakai fa di sana, faasbaha itu fa itu takkib, cepat layunya cepat. Tanaman itu layunya cepat. Ya. Coba baca Al-Hadid 20. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan terhadap dunia. Ya seperti tanaman, ya lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurum fil amwali wal awlad dan seterusnya. Kama sali ghaisin jabal kufara nabatuhu. Dunia itu seperti tanaman. Awalnya tidak ada, tiba-tiba hujan, ada hijau-hijau, orang kagum. Tiba-tiba apa? Musfarran, dia kuning. Tiba-tiba apa? Hutaman, dia jadi sampah, hilang. Begitulah dunia, cepat. Nah, karena itulah ya dunia disebut dengan dunia. Makanya kata Allah, ada akhirat yang khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dunia sudahlah tidak baik, tidak kekal. Sudahlah tidak bernilai, tidak kekal. Akhirat bernilai, lebih baik dan lebih kekal. Maka berburulah dengan akhirat. Ya, tidak salah kita mencari dunia, tapi jangan dunia kemudian melalaikan kita dari sesuatu yang khair wa abqa. Begitulah ya pesan daripada pemilihan kata untuk menyebut
kehidupan dunia dengan kata ad-dunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.